Oke, 102,7 FM Nurul Radio. Kembali lagi bersama saya di sini Wasio Tanjung dan juga Ustaz Sirajudin di program Inspirasi Pagi. Nah, sahabat Nur sekalian, jadi kita udah bahas yang tentang bagaimana pentingnya kita produktif di pagi hari dan juga di seharian kita. Dan apalagi sekarang udah masuk di tahun 2024 dan juga lebih spesifik lagi kita udah masuk di hari ini adalah hari ulang tahun Provinsi Jambi. Nah, maka harapannya memang setiap momentum-momentum yang besar itu memang kita bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, yaitu terutama momentum kita tuh menjadi lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Nah, maka itu tentu mesti kita melakukan hal-hal yang produktif. Betul. Nah, tapi ada juga nih istilah Ustaz. Kami ini selama ini sibuk nih Ustaz. Iya. Kok dibilang tidak produktif juga nih? Jangan ada perbedaan antara produktif sama sibuk nih. Apa? Padahal kan sama-sama kerja. Iya, gitu, sama-sama kan? kerja nih. Nah, kira-kira apa nih bedanya produktif sama sibuk, Ustaz? Oke, siap. Nah, jadi ini perlu diintrospeksi juga diri kita ya kan? Iya. Karena terkadang kita sudah merasa kerja tapi ternyata sepertinya kurang produktif gitu. Iya, kan? iya, Banyak hal-hal yang masih terbuang, terutama waktu gitu kan Ustaz. Iya. Nah, maka secara simpel kita coba jelaskan apa sih perbedaan produktif sama dan sibuk nih. gitu kan. Siap. Apa itu? Nah, secara simpelnya begini. Orang-orang produktif itu, satu, mereka punya kejelasan seperti yang kita sudah jelaskan di awal tadi Ustaz, punya kejelasan hidup. Oke. Yang kedua, mereka itu orang-orang yang sifatnya sistematis. Oh, oke. Jadi mereka itu sebelum bertindak, sebelum melakukan sebuah pekerjaan, mereka itu selalu memikirkan ini ada tidak hasilnya ya. Iya. Bagusnya saya kerjakan di waktu kapan ya, supaya saya tidak diganggu oleh, mungkin bagi yang sudah berkeluarga, tidak diganggu oleh keluarga, anak atau apa ya. yang sudah kerja sama orang, tidak diganggu sama pekerjaan di luar diri dia gitu kan. Nah, itu yang paling penting. Mereka sistematis dan selalu membuat planning setiap hari. Oh, oke. Nah, terutama saya selalu menganjurkan kepada siswa-siswa saya yang sudah saya ajar gitu Ustaz. Iya. Mereka harus punya planning setiap hari dan planning itu harus selalu dibuat sebelum mereka tidur. Jadi mereka tuh harus ada yang dicapai hari itu, apa saja. Misal mereka harus baca buku berapa halaman, targetkan gitu kan. Tilawah berapa halaman gitu kan. Itu harus ditargetkan. Nah, saya juga mengingatkan nih kepada sahabat Nuril ya, terutama kepada siswa-siswa kita Ustaz. Iya, betul. Kalau punya target, pingin buat planning, jangan banyak-banyak. Yang simple tapi continue. Itu paling penting. Lebih keren itu ya. Nah, itu salah satu sifat orang produktif. Mereka tidak terlalu banyak pekerjaannya. Tapi mereka melakukan itu produktif dan continue, serta ada hasil yang membuat growth mindset. Oke. Jadi pemikiran mereka maju terus, selalu ingin berbuat sesuatu yang baru, ingin selalu mencoba hal-hal yang lain gitu. Inovasinya banyak gitu. Betul. Nah, itu salah satu sifat orang-orang yang produktif. Oke. Nah, bagaimana dengan orang yang sibuk nih? Nah, orang sibuk itu banyak di buku-buku motivasi itu lebih dikenal dengan satu kata orang-orang sibuk. Apa itu? Multitasking. Multitasking Artinya apa? Semuanya pingin dikerjakan. Pingin semuanya dikerjakan tanpa mereka berpikir. Nah, ini jadi tanda kutipnya, tanpa mereka berpikir itu baik atau tidak untuk diri mereka. Asalkan mereka kerja dengan banyak gitu, terlihat, Ana nih kerja nih, Ana nih punya pendapatan nih. Tapi mereka tidak berpikir tentang diri mereka. Apakah akan sanggup dalam beberapa tahun ke depan? Betul. Apakah yang mereka kerjakan itu akan menghasilkan atau dampak tidak? Ya, betul. Kemudian apakah itu akan betul-betul memberikan mereka itu kebahagiaan saat mereka pekerjaan itu? Tidak terlalu penting bagi orang-orang sibuk Ustaz. Yang penting mereka punya pekerjaan, ada hasil. Jadi bedanya sebenarnya cuma satu. Kalau orang-orang yang produktif itu mereka punya inovasi di akhir penyelesaian pekerjaan mereka. Kalau orang sibuk
itu biasanya selalu mencari pekerjaan-pekerjaan yang baru untuk mereka pekerjakan tanpa berpikir inovasi baru. Yang lebih membuat mereka nyaman dengan pekerjaan mereka. Begitu. Itu tuh perbedaannya, mungkin bisa kita introspeksi nih. Selama ini kita di bagian mana? Betul. Jadi kita pastikan dulu tujuannya ada apa enggak nih pekerjaan ini, itu kan. Kalau emang tujuannya itu berdampak pada mungkin dari sisi keuangan kita barangkali, kemudian dari sisi kehidupan kita ke masa depan lah pokoknya kan. Nah, maka silakan kita lakukan itu. Tapi kalau hanya menghabiskan waktu, semua orang juga bisa ya. Betul. Makanya kita anak kecil juga menghabiskan waktu. Iya, semua kita tuh sebenarnya menghabiskan waktu sehari-hari kan. Nah, tinggal kita tuh sibuk atau produktif. Nah, memang harus ada dampak. Nah, dampaknya itu memang meningkatkan personal branding kita. Gitu kan. Baik. Nah, jadi kita pengen juga nih melihat kira-kira kalau di literaturnya yang sudah tersedia di mungkin banyak lah di internet itu kan. Banyak banget. Nah, kira-kira apa nih tips-tips yang membuat kita tuh bisa menjadi produktif? Nah, sekarang kita lansir dari website kementerian ini. Ini Kementerian Keuangan memberikan tips ya yang membuat kita tuh bisa produktif. Yang pertama itu kita harus buat jadwal harian, Ustaz. Buatlah jadwal harian. Ini relate dengan tadi gitu kan? Tentu ya kan? Betul. Jadi emang waktu itu harus kita yang menguasai, bukan waktu yang menguasai kita. Betul. Itu gimana nih pendapat Ustaz kalau tentang membuat jadwal harian ini? Membuat jadwal harian itu kan sudah kita ajarkan tadi di awal gitu. Planning itu yang terpenting adalah kita bisa melakukannya atau tidak secara kontinu. Itu yang paling penting. Betul. Karena kebanyakan kita itu sehari, 2 hari, 3 hari itu mentok. Bentar aja itu kan. Mentok, sudah selesai itu. Apalagi lingkungannya penuh dengan toksik gitu kan. Sudahlah tuh. Selesai. Nggak jadi kan? Barang tuh kan. Jadi planning itu jangan terlalu banyak-banyak untuk sahabat Nuril dimanapun berada, ya kan. Kalau bisa dibagi seperti ini. Di duniawi dan akhirat itu dibagi planningnya untuk setiap hari. Nih, kalau sahabat Nuril nih mau buat planning itu 2 bagian itu harus ada di dalam planning kita. Misal untuk kehidupan akhirat kita apa nih yang mau dicapai hari itu, ya kan? Betul. Kemudian di bagian duniawi kita apa nih yang mau dicapai? Mungkin duniawi ini bisa berhubungan dengan masa depan kita, gitu kan? Betul. Kalau akhirat itu bisa berhubungan dengan spiritualitas kita, ya kan? Misal dengan mengaji, target tilawahnya berapa, hafalan mungkin satu hari 1 ayat atau berapa gitu, ya kan? Nah, kalau akhirat ya ini misal baca buku tadi berapa halaman, ya kan? Bukunya harus ditentukan. Dengan hobi apa kita ini hobi apa sih, gitu ya kan? Self development betul. Atau sejarah. Betul. Banyak. Intinya tentukan dengan hobi kita. Nah, itu ditargetkan berapa halaman. Kalau bisa, setiap kita baca buku, kita ngerti pointernya apa. Pointer yang kita baca itu apa? Intinya apa poinnya? Dengan pointer itu kita paham apa yang kita baca. Itu yang paling penting. Karena juga baca tapi nggak paham. Itu paling parah. Iya. Udah nggak baca buku, nggak bisa waktu, nggak paham. Nggak paham gitu kan? Kalau tidak paham bertanya pada yang paham. Gitu, nah, kalau menurut anak itu yang paling penting, Ustaz. Jadi membuat jadwal itu memang setiap orang itu harus membuat jadwal lah supaya ada kejelasan di hari itu. Betul. Saya dulu waktu kecil, Ustaz. Jadi ayah saya tuh bikin jadwal harian gitu, ditempelnya di dinding rumah kan. Untuk anak-anak? Bukan, untuk saya tuh. Waktu kan saya masih kecil itu kan. Jadi ditempel jam. Di umur berapa itu? Ini waktu SD, Ustaz. Jadi jam 7 sampai jam 8 kerjaan saya ini. Jam 8 sampai ini kan masih di sekolah. Nah, pulang sekolah jam 1 sampai jam 2 kerjaan kamu ini. Masya Allah. Jadi saya tuh kayak kita udah punya jadwal gitu kan. Ini nih. Nah, enaknya kalau kita udah bikin jadwal, kalau misalnya kita udah melakukan itu, kan masih ada waktu kosong nih barangkali. Betul. Misalnya harusnya jam 2 sampai jam 3 tuh kita melakukan A. Ternyata setengah jam kita udah selesai. Setengah jam lagi kita masih kosong nih. Kita bisa gunakan untuk santai. Nah, itu yang dibilang produktif, Ustaz. Ada targetnya. Dalam pekerjaan itu tetap kita miliki waktu santai untuk diri sendiri. Itu yang dibilang produktif. Kalau orang sibuk itu belum tentu mereka ada punya kebahagiaan mereka. Karena kan biasanya nih orang produktif itu komitmennya tinggi, Ustaz.
Komitmennya tinggi. Terhadap waktu aja dia komit ya. Iya, kayak orang tua Ustadz, ayah Ustadz. Masya Allah kan, dari kecil sudah diajarkan bagaimana untuk komitmen dengan waktu. Betul. Ya kan, untuk punya kejelasan di dalam hidup ya kan. Apalagi nih ayah bunda ya kan. Ini penting nih anak-anak kita di waktu SD, SMP, SMA diarahkan kalau perlu kita nih sebagai ayah bunda yang membuatkan jadwal mereka gitu ya kan. Jangan terlalu berat-berat. Intinya kita lihat tuh perkembangan kontinu mereka bagaimana. Ini satu hari satu lembar ngapal satu lembar juga. Kita aja sebagai guru agak sulit gitu kan. Jadi emang harus sesuai dengan realita yang terjadi lah ya, kemampuan anak kita. Betul. Oke, berarti emang ada peran serta orang tua nih dalam hal ini biar mereka hidupnya lebih terarah. Kemudian barangkali bisa kita sisipkan di situ kan, karena kan mumpung kita yang masih menguasai mereka. Betul. Kalau nanti mereka udah kuliah, udah SMA, wah nih mungkin agak berat lah ya, sulit. Mereka udah punya cara pandang sendiri. Betul. Nah, apalagi kalau kita punya anak yang masih TK, SD, SMP itu masih bisa kita arahkan. Maka emang kita bisa mengarahkan bagaimana kita bikin jadwal harian mereka sehingga mereka bisa jadi lebih produktif ya. Nah, sekarang itu yang pertama Ustaz. Tadi katanya kita harus bikin buat jadwal harian ya. Sekarang kalau kita lihat yang kedua nih dilansir di website Kementerian Keuangan, agar kita menjadi produktif kita kalau bisa memiliki ruang kerja. Ruang kerja. Wah, ruang kerja nih gimana nih Ustaz ya? Apa kalau Ustaz mungkin punya enggak meja khusus barangkali atau ruangan khusus gitu? Betul Ustaz. Jadi Ana pernah baca buku. Salah satu tips supaya kita bahagia dengan pekerjaan kita itu memiliki ruang kerja Ustaz. Oh gitu ya, memang ini. Ana sudah menerapkan ini sejak setahun yang lalu Ustaz. Jadi di kamar tidur Ana itu Ana buat nyuruh orang juga sih. Buat seperti apa ya, yang untuk rak buku-buku itu Ustaz. Yang kayak di perpus. Itu Ana punya perpus sendiri di dalam kamar tidur. Kemudian punya meja yang Ana beli itu yang bisa naik turun itu bisa diatur ketinggiannya. Ana beli kursi yang menurut Ana itu wah ini nyaman ketika kerja gitu kan. Betul. Dan meja pun harus warnanya yang Ana suka Ustaz. Wah, jadi memang lebih santai nih ya. Jadi ruang kerja tuh kalau kita pingin ruang kerja itu membuat kita lebih produktif, isinya itu yang membuat kita bahagia. Betul. Harus hal-hal yang kita hobi yang ada di dalam itu. Jadi ruang kerja itu memang harus kita miliki supaya mood kita terjaga, semangat kita terjaga, dan tentunya ketika ini belum masuk ruangan nih, masih di luar kita melihat meja, kursi, itu udah seru aja nampaknya ya. Iya Ustaz. Saking saking ruang kerjaan itu memiliki hal positif yang lebih gitu Ustaz. Ana pulang kampung Ustaz, yang Ana rindukan itu ruang kerja Ana. Serius Ustaz. Serius. Karena Ana betul-betul membuat ruangan kerja Ana itu ya mungkin banyak kenangan lah di situ. Iya betul. Banyak kerjaan yang kita hobi di situ kan kita lakukan di situ. Seperti itu Ustaz. Jadi mungkin kalau bahasa orang yang udah kerja ini namanya ruang kerja. Tapi kalau untuk para peserta didik, siswa atau pemas itu ruang belajar lah. Betul. Biar nanti kita tuh mau apa-apa kita standby di sana. Dan mungkin orang tua juga yang mendengarkan bincang-bincang kita ini mungkin bisa menyediakan khusus ya untuk anak itu. Jadi mereka memang bisa jadi nih dengan kita melihat mereka beraktivitas, mereka tuh mungkin agak minder. Tapi dengan adanya ruang kerja khusus barangkali dia bisa melakukan hal yang produktif yang mungkin di luar persepsi kita ternyata. Iya, kadang kan anak-anak itu kan ya punya sifat yang berbeda-beda. Ada yang ekstrovert, ada introvert gitu kan Ustaz. Nah, ruang kerja ini kan tidak terlalu mempengaruhi ekstrovert introvert, tapi ketika orang sudah berada di ruangannya mereka suka membangun mood, membangun semangat, itu mau introvert, extrovert itu pasti bakal berekspresi berekspresi di situ. Maka orang tua itu penting mengadakan ruang belajar atau ruang kerja sendiri buat mereka di rumah gitu kan. Ini penting. Misal Ana pernah Ustaz ketika Ana masih mengajar di SMP. Itu ada 3 orang anak yang dulu ya waktu masa Covid Ustaz. Mereka itu kan punya ruang belajar itu. Ada 3 orang anak yang menginspirasi Ana Ustaz. Ruang kerjanya. Iya betul. Itu nampak dari zoomnya ya. Nampak dari zoomnya mereka Ustaz.
keren banget Ustaz. Iya. Mereka punya kursi gaming, gitu kan. Mejanya itu meja yang memang betul-betul kayak editing gitu Ustaz. Editor, editor, kreator gitu ya. Betul Ustaz. Dan banyaklah lampu-lampu yang mendukung kayak ya lighting orang YouTuber itu Ustaz. Nah ini kan luar biasa. Maksud Ana itu kepada ayah bunda dan sahabat Nuril dimanapun berada, perlu kita punya ruang kerja supaya apa ya, betul-betul ketika kita tidak mood melakukan pekerjaan di luar rumah Ustaz, kita kembali ke rumah itu ada mood tersendiri untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Betul. Tapi harus rapi juga tuh di meja itu kan. Jangan makan berantakan gitu kan. Iya, sampah berserakan. Iya, kalau kita masuk lagi kan malah bukannya bikin mood bagus ya. Mumet kita kan. Iya, betul. Oke, nah ini boleh nih tipsnya sahabat Nur sekalian. Jadi kita kita sediakan, kalaupun bukan ruangan, setidaknya mungkin meja khusus yang bisa di situ kita berekspresi, kita bisa melakukan karya-karya. Nah, baik, nanti kita akan tambah lagi nih. Ini masih 2 nih, bakal banyak lagi nih. Jadi sahabat Nur sekalian yang sedang mendengarkan kita, boleh nanti nih memberikan tanggapannya ataupun komentarnya di Instagram Sid Nuril. Kita juga sedang live di Instagram, atau juga kita bisa nanti melalui WA 0896 1027 1027. Nanti kita bisa berkomunikasi di sana. Nah, setelah ini kita akan rehat sejenak ya. Kami mungkin juga akan istirahat sebentar, sekitar 3 menit. Nah, setelah itu kita akan kembali lagi. Tetap stream di 102,7 FM Nuril Radio, edukatif dan inspiratif. Oke, 102,7 FM Nuril Radio, kembali bersama kami di sini. Di sana ada Ustaz Siraj, di sini ada Ustaz Wasil. Siap. Ya, kami pagi ini ngomong-ngomong tentang produktif nih sahabat Nur sekalian ya. Jadi biar kita pada pagi hari ini, karena momentumnya juga sekarang lagi hari ulang tahun Provinsi Jambi, kemudian juga masuk tahun baru. Ya, harapannya kita bakal menjadi pribadi yang produktif. Nah, memang kalau untuk menjadi pribadi yang produktif itu ternyata bisa kita lakukan sendirian sebenarnya. Hanya saja memang kita harus lebih disiplin gitu kan. Betul. Tapi kalau seandainya ada teman yang lain itu akan lebih mantap lagi nih. Jadi kita udah bahas tadi tentang mungkin apa bedanya sibuk sama produktif. Kita juga jelaskan beberapa tipsnya. Nah, mungkin sahabatnya udah dapatlah gambarannya. Nah, barangkali yang tadi udah mendengar dari segmen pertama sampai sekarang, tentu barang siapa yang ingin ini kayak Al-Quran lagi bahasanya. Bagi siapapun yang ingin memberikan komentar pada kita pada pagi hari ini, bisa nih lewat nomor WA 0896 1027 1027 di Instagram Sid Nuril. Nah, baik sahabat sekalian, kita akan lanjutkan nih tips yang lain yang bisa untuk kita kita bahas ya. Tadi kita lihat di website Kementerian Keuangan. Yang pertama, agar kita lebih produktif, kita bikin jadwal harian kita. Yang kedua, kita bikin namanya ruang kerja meja belajar ya, biar kita tuh bisa lebih leluasa lah untuk berkarya. Nah, kemudian yang ketiga nih, ternyata kita bisa juga nih mengikuti kelas online atau mungkin dengar YouTube, dengar podcast, termasuk dengar radio Nuril Radio ini gitu kan. Nah, ini ternyata juga meningkatkan produktivitas kita deh. Karena dengan kita mendengar seminar orang lain, kemudian juga podcast orang lain yang sekiranya itu memiliki dampak yang besar dalam kehidupan kita, maka itu bisa menjadi wawasan itu menjadi insight lah, atau menjadi kayak peta dalam kehidupan ini. Nah, apalagi kalau seandainya kita sekarang udah masuk era digital nih, YouTube udah di mana-mana, konten banyak sekali. Maka sayang betul jika seandainya kita menggunakan handphone kita hanya untuk bermain saja. Akan lebih bijak jika kita menggunakan YouTube itu untuk meningkatkan kualitas diri kita. Skill kita. Kalau kita udah punya kualitas diri yang bagus, tentu kita akan memiliki yang namanya produktivitas yang tinggi. Nah, gimana Ustaz menurut Ustaz nih tentang kita harus mengikuti kelas online, nonton YouTube atau dan lain sebagainya? Oke, nah sahabat Nuril, kita ini kan pingin jadi orang-orang yang produktif. Betul, iya. Tentunya ketika orang-orang produktif bekerja, mereka pasti punya skill, ya kan? Iya, pasti. Pasti punya skill. Betul. Nah, untuk meningkatkan kapasitas keilmuan skill ini, tentunya ada hal-hal yang harus dilakukan dong. Iya. Ya kan Ustaz? Nah, salah satunya mengikuti kelas online. Iya. Kenapa sih begitu pentingnya untuk mengikuti kelas online gitu ya kan? Iya. Tentu ada hal-hal yang tidak kita dapatkan sebelumnya. Iya. Dan akan ada insight baru. Iya, betul. Dan yang paling penting itu yang pernah saya rasakan Ustaz, ketika mengikuti kelas online ini, kita itu
mindset kita tuh jadi berubah. Apa bahasanya tuh growth mindset kita tuh kita jadi grow mindset lah ya. Betul. Bukan fix mindset ini. Iya, fix mindset itu kan ada selesai lah pokoknya. Gak bakal lah. Gak bakal. Nah kalau growth mindset itu kan kita pingin selalu berkembang, betul. Berinovasi lagi dan segala macam lah. Nah jadi kelas online ini kan apa namanya itu maraknya itu ketika COVID kan. Wah itu pertama kali itu meledak ya. Meledak kelas online di mana-mana. YouTuber ya kan? pun banyak muncul nih. YouTuber, gitu ya. TikTokers gitu kan banyak tuh. Nah ini kan contoh nih kita ini kan misal nih kalau kita berkecimpung di dunia digital gitu. Betul, kan. iya. Hal yang paling pertama itu kan kita pingin menguasai algoritma. Iya. Ya kan Ustadz? Betul kan Ustadz? Algoritmanya itu. Nah, algoritma itu kan tidak sekonyong-konyong kita jadi YouTuber, TikTokers dan segala macam platform lainnya. Iya. Kita bisa untuk FYP misalnya kalau di TikTok atau kalau di YouTube itu jadi trending gitu kan. Iya. Kan tidak sekonyong-konyong. Betul. Maka harus ada hal-hal yang kita kuasai di luar itu gitu kan. Nah, salah satunya untuk mengikuti kelas online. Tidak hanya berhubungan dengan dunia digital. Betul. Teman-teman punya apa namanya ya? Punya bakat lain di luar dunia digital. Ya, public speaking barangkali. Public speaking ya kan. Atau memasak. Memasak gitu ada kan juga banyak betul. Iya. Nah, ini kan perlu kita punya hal-hal baru untuk meningkatkan skill kita. Maka teman-teman semua, sahabat Nuril ya, kalau pingin skill kita itu meningkat dan punya wawasan baru, kelas online tapi yang kelas yang memang ini ya, lihat-lihat juga Ustaz. Kadang ada kelas online yang bodong gitu. Kelas online bodong. Iya. Nah jadi apa namanya kelas online itu penting ya untuk kita ikuti. Betul. Supaya skill kita itu bertambah dan tentunya meningkatkan kinerja produktivitas kita. Ya jangan sampai kita cuman punya ilmu yang sekarang kita punya aja gitu kan. Merasa cukup. Merasa cukup ya. Nah maka bisa jadi dengan yang disampaikan di apa namanya pertemuan seminar di webinar atau mungkin di YouTube itu ada hal baru yang selama itu kita tuh nggak nampak. Kata Ustaz itu kita memang selama ini tuh nggak melihatnya. Nah, dengan kita melihat berbagai seminar di YouTube atau juga di Zoom di online itu, maka ada hal baru yang bisa membuat diri kita tuh ternyata ini bisa rupanya. Selama ini kita baru tahu, nggak tahu selama ini. Akhirnya jadi tahu pada tahun ini. Maka dengan kita banyak tahu, maka nanti akan muncul keinginan untuk terus berkarya, untuk terus meningkatkan kualitas diri dan yang penting tadi mindset kita harus terus bertumbuh grow mindset. Jangan sampai menjadi pribadi yang fix mindset nih. Kalau udah jadi fix mindset udah kita nggak bakal berkembang gitu kan. Kalau kita dapat insight baru itu Ustaz. Hal yang paling kita kita rasa itu pasti semangat untuk melakukan hal baru lagi. Itu paling terasa itu. Betul, karena baru tahu tadi ya. Betul, karena baru tahu. Yang kedua kita merasa jadi orang yang paling berbeda. Iya. Betul Ustaz, betul banget gitu. Nah, terus apalagi yang kita rasakan, kita itu pingin selalu apa bahasanya itu? Out the box gitu, keluar out of the box. Iya, betul Ustaz. Jadi hal-hal seperti itu kita dapatkan di dunia online kalau kita memang betul ikut seminar yang dianggap menurut kita wah ini keren nih. Betul. Itu hal-hal yang sangat bahagia ketika kita setelah seminar itu Ustaz. Ketika kita mendapatkan insight baru. Ini penting gitu kan. Betul. Jadi emang kita cobalah kita biasakan ya untuk menonton postingan-postingan yang sifatnya pendidikan, nggak cuma hiburan. Itu kan, hiburan sih boleh, tapi kita sisipkan juga lah ya konten-konten yang sifatnya meningkatkan kualitas diri kita. Ngomong-ngomong Ustaz, kalau dalam agama Islam mungkin ada hadis atau ayat yang menganjurkan kita untuk terus meningkatkan pemahaman itu ada nggak Ustaz? Kalau hadis mah banyak Ustaz ya. Banyak Ustaz ya. Banyak. Kalau hadis banyak terutama tentang dunia. Tapi kalau Rasulullah mengingatkan melalui hadisnya, kalau urusan dunia Ustaz, Rasulullah tidak terlalu banyak mengeluarkan hadis tentang dunia Ustaz. Rasulullah, anak dulu kuliah, lupa mata pelajaran apa itu, tapi ada statement dosen saya itu yang bilang gini Ustaz. Rasulullah itu kalau dunia banyak hadisnya hanya untuk mengingatkan. Iya. Karena apa? Rasulullah tahu umatnya itu lebih ngerti tentang dunia.
Jadi hadis yang cuman untuk dunia itu Rasulullah hanya berpesan, dunia kalian lebih tahu, kata Rasulullah. Hadisnya simple, pendek Ustaz. Dengan kata-kata dunia itu kalian lebih tahu. Artinya apa? Dunia itu bisa kok dikuasai sama siapa saja. Ya kan? Karena kita lebih tahu tentang dunia. Apalagi ya kan di masa Rasulullah tidak ada teknologi apa segala macam. Rasulullah itu sudah bisa menerka Ustaz. Keadaan zaman di akhir zaman di masa depan. Makanya Rasulullah bilang kalian lebih tahu tentang dunia kalian. Nah, maka sahabat Nuril dimanapun kita berada, tentang dunia ini tergantung bagaimana keinginan kita menjalaninya. Yang terpenting jangan keluar dari syariat Islam. Itu yang terpenting. Dimanapun ranahnya ya, pendidikan, pertanian, ekonomi, politik, sosial gitu ya, harus ya. Jangan berani kita menyenggol hukum-hukum Islam yang sudah ada. Itu yang paling penting. Kita mau jadi YouTuber harus jujur, jangan clickbait. Strategi marketing gitu kan. Strategi marketing itu penting, cuman jangan menyalahi syariat. Ini kan nanti kan orang yang nonton kan berpengaruh juga dengan algoritma kita gitu kan. Sudah diklik ternyata bohong gitu kan. Ini kan apa namanya itu, kita sendiri yang nanti rugi gitu kan Ustaz. Nah, jadi teman-teman semua, sahabat Nuril dimanapun berada, intinya kita kalau mau produktif, kita lakukan apa yang kita inginkan. Apa yang menurut kita bahagia saat melakukannya, kerjakan. Setelah kita tahu nih kita bahagia dan pekerjaan itu, tingkatkan kemampuan kita, skill kita. Dengan cara apa? Kalau kita punya uang, ikuti kelas online, ikut seminar. Yang gratis saja banyak, yang gratis banyak ini. Gratis pun banyak. Di YouTube saja itu banyak. Banyak berseliweran. Atau kalau memang kita tidak punya kuota, ya paling banter kita temui orang mau bertanya lah gitu kan Ustaz. Insya Allah banyak lah. Intinya jangan kita fix mindset tadi. Kalau udah fix mindset udah nggak mau lagi nih. Selesai. Kalau kebentur sekali sudah selesai. Udah fix mindset. Betul. Oke ya, itu kebiasaan yang berikutnya ya. Bagaimana kita terbiasa juga mencari-cari meningkatkan wawasan melalui kelas online, atau kita saksikan aja tuh banyak tuh konten-konten yang gratis di YouTube sana. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tipsnya bangun tidur di pagi hari. Nyambung nih di pagi hari ya. Sudah kita lewatin aja tuh ya. Nah, yang kelima nih, menyempatkan diri berolahraga. Nah, ini PR saya juga nih, Pak Nuril kan. Kenapa tuh? Kenapa jadi PR? Karena saya juga jarang olahraga. Saya jujur aja nih. Jadi dulu pernah itu mau memulai kebiasaan baik ya. Mungkin setiap pagi itu senam itu kan, senam di rumah gerak-gerak. Tapi ternyata tidak konsisten. Ini konsistennya jadi agak berat nih. Betul. Nah, makanya untuk olahraga nih saya masih kurang Ustaz. Kalau Ustaz bagaimana Ustaz? Kalau Ana olahraga itu setiap sore sebelum ini Ustaz ya. Kan ini lagi sakit kaki nih. Sudah 1 bulan lebih. Jadi olahraga itu terhenti karena olahraganya itu banyak berhubungan dengan kaki Ustaz. Jadi Ustaz, Ana itu setelah pulang sekolah, kita kan pulang 4:30. Itu Ana selalu lari Ustaz. Dari kenyataan. Itu lain lagi tuh. Lari sore Ustaz. Lari sore 5:30 itu lari. Walaupun kalau sudah mau dekat maghrib nih, berarti batasi saja kan jarak lari kita gitu. Yang terpenting kita itu komitmen, continue terus untuk olahraga. Karena ada seorang olahragawan berkata Ustaz, sebenarnya olahraga apa itu tidak terlalu penting. Tapi yang penting itu bagaimana kamu bisa bergerak. Ketika kamu bergerak, kamu merasa dalam kebahagiaan. Itu lebih penting dibandingkan kamu harus ikut gym. Harus angkat ini, harus lari sekian ini. Betul. Yang lebih penting itu kalian mau bergerak. Ketika kamu bergerak, artian masih dalam bergerak untuk berolahraga gitu. Kita jalan santai saja. Kalau perasaan kita bahagia, itu lebih penting dibandingkan kita ngangkat 100 kilo. Tapi bebannya makin banyak aja hidup dunia nih. Itu lebih penting Ustaz. Karena olahraga itu kan satu, manfaatnya menghilangkan stres. Yang kedua, membangun imunitas tubuh. Dan yang ketiga nih, yang paling penting,
orang dengan berolahraga itu biasanya meningkatkan produktivitas mereka. Oh. Itu yang paling penting, Ustaz. Karena orang berolahraga itu kan pasti sehat. Betul. Iya. Nah, orang berolahraga ini bukan sehat saja yang mereka dapatkan, tapi semangat. Wah, ini yang paling penting, Ustaz. Makanya ada ice breaking kalau di sekolah ya. Betul, jangan duduk terus lah. Anak-anak kan nanti ambeien pula kan. Iya. Jadi bukan tidak perlulah mengeluarkan uang yang banyak. Betul. Ya. Asalkan gerakannya itu konsisten kita lakukan dan kita pun bahagia pada saat mengerjakannya itu ya. Boleh lah, mungkin setiap pagi kita biasakan jalan itu kan. Nah, oke lah, nantilah saya coba, Ustaz. Tadi disclaimer dulu ya. Tadi itu Ana kan mengeluarkan kata-kata olahraga itu bukan olahraga apanya. Yang penting itu bukan olahraga apanya. Tapi bagaimana kita bisa bergerak ketika kita bergerak dalam keadaan bahagia. Itu maksudnya adalah itu untuk motivasi untuk orang-orang yang sulit, memang untuk baru awal mereka itu merasa berat untuk berolahraga. Tapi yang sudah advance gitu kan terserah lah. Itu mau bentuk otot lagi tuh lagi, kan? Itu kan sudah tantangan komitmen mereka gitu kan. Oke, jadi itu ya sahabat sekalian, kita coba berolahraga sebagai biar lebih produktif ya. Betul. Nah, berikutnya adalah terkait makanan, Ustaz. Gimana? Ini tergantung ada juga nih hubungannya kalau kita makannya dengan makanan yang gorengan aja tiap hari. Mungkin bisa ngaruh juga nih ya, karena emang betul ya, kadang kita tuh makan yang penting kenyang itu salah juga rupanya. Karena udah saya belajar dari tempat yang paham dengan gizi itu, kita tuh kalau makan fokus aja kira-kira kita tuh mau apa nih. Kalau kita butuh energi, ya kita butuh karbohidrat. Tapi kalau misalnya kita tuh pertumbuhan kita kurang gitu kan, kemudian kita tuh lemes, berarti protein. Nah, kira-kira makanan yang kita makan selama ini proteinnya gimana, karbohidratnya gimana, dan kemudian apakah energi yang tersedia tuh apa bahasa kalorinya itu kan, itu tuh nyampe nggak tuh, pas nggak dengan tubuh kita? Dimanfaatkan tidak oleh tubuh kita? Iya, kan? Jangan-jangan itu malah jadi sampah tubuh kita, akhirnya jadi lemak dan bisa jadi kita tuh kalau kebanyakan lemak tuh penyakit apa namanya itu, Ustaz? Ya bisa kolesterol gitu kan, gula. Nah, ini penyebabnya. Jadi kita sakit itu ternyata itu penyebabnya salah satunya karena makanan kita. Iya, lemak yang bertumpuk di dalam tubuh. Iya, nih termasuk juga nih. Nah, saya juga sering lihat Ustaz Sarojudin ini sering membawa minuman setiap paginya. Ini kira-kira kan apa nih filosofi, Ustaz? Kenapa setiap hari itu saya lihat Ustaz tuh bawa minuman banyak sekali airnya itu? Nah, apa itu? Kenapa seperti itu? Iya, air itu kan salah satu kebutuhan ya. Iya. Benar atau tidak ya? Ada yang mengatakan gini, Ustaz. Kita tidak makan 3 hari. Itu masih bisa sanggup hidup ya. Sanggup hidup. Tapi kalau kita tidak minum selama 3 hari, bisa mati. Kayaknya betul. Pasti gitu kan. Iya. Ustadz Abdul Somad pun pernah bilang gitu kan. Nah, jadi dari situ kan kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwasanya minum itu sebuah kebutuhan. Kita sehari tidak minum itu kan bisa dehidrasi. Wah. Kalau sudah dehidrasi ini kan lemes lah ya. Lemes dan semua ini kan bakal tingkat produktivitas kita kan nanti bakal terganggu juga gitu kan, Ustaz. Iya. Nah, Ustadz kan bertanya kenapa alasan Ana bawa air minum 2 liter setiap hari gitu kan, Ustaz. Itu karena satu, kita nih kan guru Nuril, Ustaz. Aktivitasnya padat. Padat dari pagi sampai sore gitu kan. Nah, ini kan perlu nih 2 liter itu sudah cukup Ana rasa untuk untuk kebutuhan mineral di dalam tubuh gitu kan. Betul. Nah, jadi kadang Ana bukan cuma minum minum air putih saja. Kadang Ana campur tuh namanya infus. Lain lagi tuh ceritanya kalau garam. Pakai ini buah-buahan infus water. Infus water. Nah, itu kan kadang kalau kita sisipkan buah-buahan di dalam air minum kita itu ada mood tersendiri, Ustaz. Untuk semangat minum itu tadi. Kalau durian nggak bisa ya, durian. Kalau durian tuh lain tuh jadinya kan, bukan infus tuh, bersoda. Oke. Jadi gitu, Ustaz. Jadi ya intinya itu kan, kalau orang-orang produktif itu dia mau melakukan tapi tidak ingin sama dengan orang, tapi dia penuh inovasi gitu. Contoh, Ana minum air putih, ya Ana setiap hari 2 liter minum air putih.
Tapi kadang karena kita dapat wawasan baru, ya kan, ilmu baru, ya kita mau coba lah apa buat infus water. Dan ternyata ketika minum infus water itu kita punya mood tersendiri, semangat tersendiri, pingin minum lagi. Karena apa? Ada rasa yang beda dibanding air putih air putih itu sendiri gitu. Nah, itu yang membuat kita semangat minum infus water. Ya, jadi emang boleh dibiasakan ya. Ya harus. Yang penting jangan minum air infusnya. Kalau sudah minum air infus itu beda tempat, Ustaz. Itu di tangan tuh. Oke, sahabat Nur sekali, luar biasa nih perbincangan kita pada hari ini. Bagaimana, semoga nih dengan ini baru 5 tips ya, mungkin banyak lagi sebenarnya. Tapi karena waktunya udah terbatas nih, ini udah jam 8. Mungkin sahabat Nur udah mau punya aktivitas yang lain daripada nongkrong aja nih dengar kami nih kan. Betul. Jangan lupa sarapan, minum air putih. Itu ya, kan? Gue juga olahraga nih mumpung masih pagi nih kan. Minimalnya push up 10 kali lah gitu kan. betul. Ya, kemudian juga cobalah diancang-ancang lah bikin ruang kerja di rumah. Ruang kerja, planning planning tiap harinya. Semoga dengan hal itu kita punya waktu yang sangat produktif. Betul. Sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih bermanfaat bagi orang lain. Baik, Ustaz jadi ini udah jam 8, kita udah berada di akhir acara. Oke. Ya, mungkin closing statement nih terkait tema kita pada pagi ini. Silakan Ustaz. Oke, dari Ana ya. Untuk sahabat Nuril dimanapun berada, produktif itu hal yang paling penting di dalam kehidupan. Rasulullah saja hidupnya produktif. Tentu kita sebagai umatnya juga harus hidup produktif. Apalagi kita hidup produktif itu dengan menjalankan sunnah Rasulullah, dengan aturan-aturan Allah. Ini kan lebih penting lagi. Karena ketika kita melakukannya, bukan cuman dunia yang kita dapatkan, tapi di situ ada keberkahan, di situ ada pahala. Bahkan kalau kita continue istiqomah, akan ada ridho Allah di situ. Masya Allah. Itu yang paling penting. Maka perhatikan pekerjaan kita, produktivitas kita. Jangan salah atau melanggar keluar dari syariat Islam. Nah, closing statement dari Ana buat sahabat Nuril dimanapun berada. Kita ini mau berapapun umur kita, selagi kita punya jiwa semangat untuk memperbaiki diri, kita adalah seorang pemuda. Maka seorang pemuda yang positif, yang inovasi, mereka harus memiliki kehidupan yang produktif. Produktif yang bagaimana? Seperti yang sudah kita jelaskan. Mereka mengawali bangun tidur dengan hal-hal positif, lebih awal, membuat planning untuk tujuan hidup yang lebih jelas. Kemudian kalau bisa hindari teman-teman atau orang-orang yang toksik, ya kan? Kemudian yang paling penting yang terakhir kita bahas tadi, kesehatan itu penting. Maka jangan lupa berolahraga walaupun hanya keliling rumah setiap pulang kerja. Ajak anak, ya kan Ustaz? Ajak tetangga, suami, istri, ada tetangga olahraga. Habis itu makan yang lemak-lemak. Balik lagi nih barang gitu kan. Nah ya, intinya olahraga, jangan lupa minum air putih yang cukup. Itu Ustaz. Ya, baik, itu sahabat Nuril. Jadi memang kita mesti kita aturlah diri kita, jangan sampai waktu yang mengatur kita. Betul. Dan juga Rasulullah mungkin pernah mengatakan bahwasanya ada 2 waktu yang sering kali diabaikan oleh manusia. Yang pertama adalah waktu dia sehat. Betul. Yang kedua adalah waktu luang. Nah, kalau kita manfaatkan 2 waktu ini, maka insya Allah waktu kita tuh akan lebih produktif. Siap. Baik, demikian sahabat Nur sekalian, kita sudah berbincang pada pagi hari ini. Semoga bisa mendapatkan inspirasi pagi pada hari ini. Saya di sini Wasyo Tanjung mau undur diri, juga Ustaz Sirajuddin. Siap. Ya, mau undur diri juga. Kami di studio Nur Radio 102,7 FM. Kita tutup dengan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kembali lagi di program berikutnya bersama kami berdua. Insyaallah kita akan kembali, dan tetap stay di 102,7 FM Nur Radio, edukatif dan inspiratif.